langsung mulai saja, Pak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Erlangga Maulana Basuki 22 2019 150. Yang kedua ada Putra Al-Kamal 22 2019 159 dan saya Aurora Dwi Pantara 22 2019 171 dan juga ada Ulia Ilmi Azhara 22 2019 211. Di sini kami akan membawa bahasan mengenai galian dan juga timbunan. Nah, sebelum membahas mengenai cakupan pekerjaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu galian. Galian adalah pekerjaan menggali tanah untuk keperluan badan jalan yang bertujuan untuk mendapatkan desain atau bentuk badan jalan yang sesuai dengan elevasi yang direncanakan. Nah, cakupan pekerjaan meliputi penggalian, penanganan, pembuangan atau penumpukan tanah, batu atau bahan dari jalan dan sekitarnya yang diperlukan untuk penyelesaian dari pekerjaan dalam kontrak. Adapun sasaran pekerjaan galian. Nah, galian pada umumnya diperlukan untuk beberapa keperluan, di antaranya pembuangan bahan longsoran dan sisa bahan galian. Yang kedua, untuk pembuatan saluran air dan selokan. Yang ketiga, formasi galian atau fondasi pipa, gorong-gorong, pembuangan atau struktur lainnya. Yang keempat, pembuangan bahan yang tak terpakai dan tanah humus. Yang kelima, digunakan juga untuk galian bahan konstruksi. Yang keenam, pembentukan profil dan penampang sesuai dengan spesifikasi. Dan yang terakhir yaitu untuk pekerjaan stabilisasi lereng. Nah, adapun jenis galian ada 4 jenis. Yang pertama yaitu galian biasa. Itu galian yang tidak terklasifikasi sebagai galian batuan, galian struktur, dan galian perkerasan aspal. Lalu yang kedua adalah galian struktur, yaitu mencakup galian pada segala jenis tanah dalam batas pekerjaan yang disebut atau ditunjukkan dalam gambar struktur. Nah, pekerjaan galian struktur meliputi penimbunan kembali dengan bahan yang disetujui oleh direksi pekerjaan, pembuangan bahan galian yang tidak terpakai, semua keperluan drainase seperti pemompaan, penimbaan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu ada galian batu, mencakup galian bongkahan dengan volume 1 meter kubik atau lebih, dan seluruh batu atau bahan lainnya yang penggaliannya memerlukan alat bertekanan udara atau pemboran dan peledakan sesuai petunjuk direksi pekerjaan. Lalu yang keempat yaitu jenis galian perkerasan beraspal. Nah, mencakup galian pada perkerasan lama dan pembuangan bahan perkerasan beraspal dengan maupun tanpa cold milling mesin seperti yang ditunjukkan dalam gambar atau diperintahkan oleh direksi pekerjaan. Lalu ada toleransi untuk galian. Yang pertama untuk jenis galian biasa, galian batu, dan galian struktur. Kelandaian akhir, garis dan formasi sesudah galian tidak boleh melebihi dari 2 cm dari yang telah ditentukan dalam gambar atau yang diperintahkan oleh direksi pekerjaan pada setiap titik. Lalu yang kedua, untuk jenis galian perkerasan beraspal. Kelandaian akhir, garis, dan formasi sesudah galian tidak boleh melebihi dari 2 cm yang telah dipersyaratkan. Lalu untuk yang ketiga yaitu untuk jenis galian biasa dan galian batu. Jika galian telah selesai dan terbuka terhadap aliran air, permukaan harus cukup rata dan harus memiliki cukup kemiringan untuk menjamin pengaliran air yang bebas dari permukaan itu tanpa terjadi genangan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan galian untuk fondasi bangunan. Jadi pekerjaan galian fondasi tanah bangunan itu suatu pekerjaan yang sering mengalami sebuah kendala di sampingnya karena berhubungan dengan alam juga. Nah, pada pekerjaan ini sendiri sering dianggap sepele karena dianggap hanya saja membutuhkan tenaga. Selain itu, pada proses galian banyak hal-hal yang perlu diperhatikan untuk keperluan fondasi bangunan rumah. Yang pertama, galian yang tidak sesuai dengan posisi dan ukurannya akan mempengaruhi suatu proses konstruksi berikutnya, di mana pada sebuah penempatan atau titik fondasi yang salah akan mempengaruhi posisi kolom. Yang kedua, bila suatu elevasi galian tidak sesuai, misalnya terlampau rendah, berpengaruh terhadap kekuatan daya dukung. Yang ketiga, bila posisi terlalu jauh dari rencana, bisa mengakibatkan pengulangan galian yang menimbulkan kerugian waktu dan biaya. Dan yang keempat, ada pekerjaan galian tanah mengandung resiko longsoran dan reruntuhan. Untuk menjaga stabilitas lereng galian dan keamanan, maka jika galian tanah yang lebih dari 5 meter harus dibuat bertangga dengan teras selebar 1 meter atau sebagainya yang diperintahkan direksi pekerjaan. Next. Selanjutnya ada contoh-contoh penumpukan galian dan bentuk galian. Yang pertama ada penumpukan galian tanah yang baik, di mana penumpukan tanah jauh dari galian fondasi tapak. Dan yang di gambar sebelah kanan itu ada penumpukan tanah jauh dari galian fondasi tapak. Yang kedua ada penumpukan galian tanah yang kurang baik, di mana terdapat penumpukan tanah terkonsentrasi dekat dengan galian fondasi tapak. Terus terdapat juga dua sistem galian. Yang pertama ada sistem galian tegak untuk tanah keras dan yang kedua untuk sistem tanah reruntuhan. Di mana untuk tanah keras sendiri dia memiliki sisi tegak dan untuk tanah runtuhan itu dia memiliki sisi miringnya. Lalu pada galian yang benar itu diberi jarak. Selanjutnya, bila galian timbul sebuah genangan air tanah, sebaiknya dilakukan penyedotan dengan pompa air, biar di dalam galian tersebut tidak ada genangan. Dan biasanya tanah galian dialokasikan untuk sebuah proyek pengurugan atau penimbunan. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai galian sumur, stepping tank, dan resapan, di mana galian sumur berbentuk bulat dan kedalamannya tergantung permukaan air yang ada di lokasi. Jadi kedalamannya ada yang 6 meter, 8 meter, bahkan 20 meter. Kedalaman yang berbeda-beda itu tergantung jenis permukaan air tanah yang akan dikerjakan. Pada pelaksanaan galian yang cukup dalam harus dilengkapi dengan alat penghembus angin agar kebutuhan oksigen untuk pekerja terpenuhi. Dan simulasinya ada di gambar sebelah kanan. Jadi oksigen masuk ke dalam pipa, lalu oksigen dihembuskan ke dalam sumur. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada metode pelaksanaan galian. Pelaksanaan galian ini khusus untuk metode pelaksanaan galian tanah khusus untuk fondasi gitu. Jadi yang pertama penyiapan lahan yang akan digali dengan memberi patok dan boplang yang tadi disebutkan oleh Pak Aden ketika presentasi yang awal. Jadi boplang ini untuk menentukan kawasan, membatasi kawasan tanah yang nantinya akan digali gitu. Nah, terus nanti juga dikasih kemudian yang kedua menentukan lebar dan kedalaman galian tanah yang akan digali mengacu pada boplang yang tadi telah dipasangkan. Nah, kemudian membuat garis bantu dengan tali yang tadi di gambarnya juga ada, yang tali itu dipergunakan sebagai garis as gitu untuk garis as di itunya pondasi gitu. Nah, yang keempat itu menyiapkan bak ukur. Bak ukur itu semacam mistar, itu bisa untuk mengukur kedalaman galian tanahnya gitu. Yang kelima, bagian tanah yang digali adalah pondasi beton yang dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia atau manpower gitu.
Dan yang terakhir adalah galian pondasi digali dengan ketentuan ukuran sesuai kebutuhan pasangan pondasi. Nah, pasangan pondasi itu apakah dia memanjang atau sejajar. Nah, sesuai kebutuhannya juga untuk yang ke arah lajurnya yang memanjang sama melintang harus sesuai juga gitu. Nah, kemudian waktu penggalian. Jadi waktu penggalian itu kapan penggalian dilaksanakan, kapan penggalian dihentikan gitu. Nah, penggalian dilaksanakan itu ketika membutuhkan posisi bawah tanah, ketika memang ada proyek gitu yang mau dilaksanakan, jadi harus digali dulu tanahnya. Contohnya itu seperti fondasi, posisi bawah tanah atau ruangan yang digali. Nah, apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dari dilakukan atau tidak dilakukannya penggalian, yaitu kondisi, salah satunya adalah kondisi cuaca ketika akan melaksanakan penggalian. Nah, kemudian kapan penggalian dihentikan? Penggalian dihentikan itu setelah penggalian mencapai kedalaman sesuai dengan perencanaan. Jadi kedalaman tanah yang sudah digali itu sudah sesuai kebutuhan gitu, sudah sesuai kebutuhan yang direncanakan. Berarti sudah selesai gitu. Tapi untuk yang kedua, apabila perubahan kondisi cuaca tidak mendukung, contohnya hujan gitu, hujan deras, tidak memungkinkan untuk melanjutkan, itu dihentikannya bersifat sementara gitu. Jadi kalau hujannya udah reda, ya dilanjutkan lagi penggaliannya. Nah, untuk yang topik yang kedua itu adalah timbunan. Nah, pertama-tama definisi dari timbunan sendiri itu adalah timbunan adalah kegiatan atau pekerjaan menguruk tanah. Nah, tanahnya itu diuruk dari suatu lokasi untuk dipergunakan di suatu proyek konstruksi yang membutuhkan timbunan gitu. Nanti timbunan ini dipergunakan untuk keperluan badan jalan supaya tanahnya itu bisa membentuk desain dari yang kita inginkan, yang direncanakan gitu, juga sesuai dengan elevasinya gitu. Nah, berdasarkan spesifikasi pekerjaan tanah tahun 2016 milik Kementerian PUPR, pekerjaan timbunan itu dibagi 3, yaitu timbunan biasa, timbunan pilihan, serta timbunan pilihan di atas tanah rawa. Nah, untuk timbunan biasa itu terdiri dari bahan galian tanah atau bahan galian batu yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan sebagai bahan yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam pekerjaan permanen seperti yang dipersyaratkan dalam spesifikasi tadi gitu. Yang kedua adalah timbunan pilihan, digunakan pada lokasi atau untuk maksud di mana timbunan pilihan telah ditentukan atau disetujui secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan. Seluruh timbunan lain yang digunakan harus dipandang sebagai timbunan biasa. Nah, untuk yang ketiga, timbunan pilihan di atas tanah rawa, itu artinya timbunan pilihan tapi yang diambilnya dari tanah rawa gitu. Nah, persyaratannya itu harus pasir atau kerikil atau bahan berbutir bersih lainnya dengan indeks plastisitas maksimum sebesar 6%. Nah, kemudian cakupan metode pelaksanaan timbunan ini mencakupi metode pelaksanaan timbunan ini mencakupi pengadaan, pengangkutan, penghamparan, dan pemadatan tanah dari hasil galian. Nah, jadi nanti itu tanah yang telah diuruk itu tuh nanti dibawa oleh truk yang membawa tanahnya, pengangkut tanahnya ke kawasan proyek yang mau ditimbun gitu. Nah, setelah diangkut itu dihamparkan oleh mobil yang ini. Kemudian dipadatkan, setelah dihamparkan diberi air dulu supaya sebagai lebih padat gitu, mengikat. Lalu dipadatkan oleh ini mobil stem yang di bawah. Nah, biasanya atau bagusnya tanah yang digunakan untuk timbunan itu bagusnya dari
tanah yang bekas galian dari proyek lain gitu. Jadinya kan kalau gitu tanah hasil galian dari proyek tersebut jadi tidak terbuang sia-sia gitu. Lalu ada cakupan pengerjaan. Cakupan pekerjaan untuk timbunan itu ada pengadaan, pengangkutan, penghamparan, dan pemadatan tanah atau bahan berbutir yang disetujui untuk satu, pembuatan timbunan, kedua, penimbunan kembali galian pipa atau struktur, lalu ada timbunan umum. Nah, untuk bahan-bahan timbunannya ini dibagi dari tiga jenis. Jenis satu itu ada timbunan biasa, timbunan pilihan, sama timbunan pilihan di atas rawa seperti yang dijelaskan sebelumnya. Next. Lalu ada penghamparan dan pemadatan timbunan. Nah, sebelum kita mulai penghamparan untuk pemadatan ini, kita harus menyiapkan tempat kerja, di mana yang pertama itu semua bahan yang nggak diperlukan harus dibuang sebagaimana diperintahin oleh direksi pekerjaan sesuai dengan ketentuan atau spesifikasi yang dimintanya. Lalu, kalau tinggi timbunan tuh 1 meter atau kurang, maka dasar pondasi timbunan tuh harus dipadatin lagi, termasuk juga waktu ngegembur, pengeringan, atau pembasahan kalau diperluin. Sampai 15 cm bagian permukaan atas dasar pondasi itu memenuhi memenuhi kepadatan yang disyaratin untuk timbunan yang ditempatin di atasnya. Nah, lalu untuk pelaksanaan pengurukan ini ada dua cara. Cara yang pertama itu tuh kalau setelah pondasi dikerjain. Untuk bangunan sederhana dan kondisi medan yang nggak terlalu berat itu tuh pondasi dikerjain lebih dulu dan ketinggian yang sesuai dengan permukaan yang jalan. Nah, yang cara kedua itu tuh penimbunan sebelum fondasi dikerjain. Nah, ini untuk bangunan besar dan kondisi medan yang berat, maka tanah yang dibangun ditimbun atau diuruk lebih dulu. Nah, baru fondasi dikerjakan setelah tanah timbunan atau urukan tuh pada next. Lalu untuk pemilihan tanah urukan yang baik itu tuh jangan terlalu basah karena kalau basah itu tuh bakal susah dipadatin. Terus tanah timbunan tuh juga harus bebas dari kotoran organik kayak rumput, sampah, pepohonan atau daun-daunan itu karena bisa mengakibatkan penurunan. Nah, penurunan ini karena apa? Kan rumput sampah itu tuh bisa membuat rongga-rongga padat, makanya bisa terjadi penurunan. Nah, lalu jenis tanah yang untuk penimbunan yang baik itu tuh apa? Itu tuh tanah yang berpasir yang terurai karena tuh mudah dipadatin. Lalu tuh ada standar elevasi rumah. Ini kan ketinggian air banjir tuh beragam. Makanya untuk standar elevasi rumah tuh ditentuin sesuai survei-survei rumah sekitarnya. Cuman kalau daerahnya bukan daerah banjir, umumnya ketinggian lantai rumah tuh bisa dibuat setinggi 30 cm aja cukupnya. Dan kamar mandi tuh 25 cm dari punggung jalan. Nah, ini untuk pelaksanaan timbunan kita ambil contoh untuk rumah. Untuk contoh rumah ini setelah kita nimbun disarankan jangan kita padatkan setelah tinggi 1 meter. Kita tuh memadatkan tanahnya per 30 cm. Tanah yang kita padatkan pada ketinggian 1 meter dengan tanah yang kita padatkan 3 kali per 30 cm itu tuh bakal lebih kurang kuat. Makanya disarankan kita memadatkan tanah per 30 cm. Lalu alat yang kita gunakan untuk memadatkan tanah ini stamper. Udah. Next. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya tentang galian dan timbunan. Saya ingin bertanya Pak pada kelompok 1. Bentar, Mas.
Perkenalkan, saya Baskoro Tri Julianto, 22-2019-157, ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi pada slide terakhir dijelaskan bahwa pemadatan menggunakan stempel itu dia kalau bisa jangan langsung 1 meter gitu ya, tapi dibagi dulu menjadi 30 cm, 30 cm. Nah, yang kita tahu kan sebenarnya 1 meter itu kan 100 cm kan. Kalau misalnya bagi 30 hanya 90 cm, berarti akan ada 10 cm terakhir. Nah, 10 cm itu dia apakah dipadatkannya terakhir atau dimasukkan ke pemadatan-pemadatan yang lain? Terima kasih. Kelas.